Kasihan teh, kasihan teh. Ibu, saya mau kasih ibu 3 permintaan. Ibu mau apa? Mau skincare-nya Dokter Richard. Oh, skincare-nya Dokter Richard. Oke. Aduh, bahaya nih ibu ya. Zaman sosial media, zaman podcast, zamannya sekarang serba mencari konten yang bisa mendapatkan cuan. Guys, dengar, ada beberapa tayangan ya, pengemis viral yang kasihan bla 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 bla, dan diciduk oleh Satpol PP dan akhirnya viral dengan bahasan yang tadi itu. Lalu diundang di berbagai podcast dan banyak sekali orang yang datang memberikan belas kasihan kepada mereka. Ini tuh ngemis loh, bukan suatu prestasi yang harus kita hargai. Di dalam pemerintah pun, ya kan ada aturan tuh pemerintah juga. Kalau memberikan ke pengemis secara off air, kalau kita ketemu di jalan tuh di lampu merah terus ngasih, itu tuh ada tindakan hukumnya loh guys. Apalagi ini mengemis online gitu. Dan diviralkan, dan diposting, dan semuanya orang memberikan apresiasi terhadap masalah ini. Secara psikologis guys, si orang tersebut ya, orang ini kan orang yang dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh mungkin anaknya atau tetangganya atau saudaranya yang masih sehat dan dia mengerti tentang teknologi. Kalian yakin kalau si ibu itu yang mengeluarkan atau memposting? Tidak. Oke, jadi yang jelas pasti orang ini dimanfaatkan. Tapi yang jelas, yang namanya mengemis tidak ada yang benar dan tidak dibenarkan. Oke, jadi kalau menurut saya, tolong hal tersebut janganlah dipublish, janganlah diviralkan. Oke, ini bukan prestasi loh, miris saya lihatnya. Oke, dan kepada Dokter Richard, please, kayaknya konten-konten yang Anda bikin sekarang ini kok saya jadi miris liatnya gitu. Kemarin-kemarin tuh bagus loh kontennya. Jadi jangan bikin kayak begini deh, dan ujung-ujungnya mempromosikan produknya beliau gitu dengan cara seperti ini gitu ya. Itu oke, terserah ya, itu hak Anda. Tapi mengangkat seorang pengemis untuk minta ini dikabulkan dan sebagainya, itu akan memancing dan memicu orang lain untuk bertindak hal yang sama. Itu nggak baik loh. Jadi nanti mental pengemis, karena mereka pasti berlomba-lomba untuk mencari QQ atau trik-trik bagaimana hal tersebut bisa viral. Gitu. Jadi kalau menurut saya, please berbijak dalam mengambil konten, berbijak dalam mencari bintang tamu untuk podcast Anda. Oke. Dan kalau menurut saya, sekali lagi, cari konten-konten yang bermanfaat dan bisa dicontoh oleh semua orang. Jangan yang menyesatkan. Oke? Ditambah lagi, si ibu itu menjelekkan suaminya bahwa dia mengalami KDRT dan sebagainya, dan dipublish di mana-mana. Secara katanya suaminya itu adalah orang yang tunarungu. Dan ada pengakuan dari keluarganya bahwa itu tidak benar. Nah, sekarang ketahuan kan siapa dan bagaimana, apa dan harus bagaimana. Gimana menurut kalian guys? Jadi kalau menurut saya, please berbijaklah dalam membuat konten dan jangan sekali-kali mengumbar aib orang di ranah publik. Itu nggak baik. Dampaknya fatal loh. Salam. Lita Gading. Kenapa? Dimarahin suami, dipukul kepala, yang ini kakinya ditajongin. Suaminya tobat. Ya, rumah berapa? 5 juta. Yakin? Iya. Ini Dari suami itu memang ada apa sih? Ada kebiasaan, ada keterbatasan, terus ada kebiasaan juga. Apa kebiasaannya? Beliau itu kan memang tunarungu, tunawisma juga. Nah, kalau beliau mau interaksi sama orang lain, itu pakai tangan, Pak. Suka tepak tangan gitu kan, suka pukul tangan. Nah, untuk bukber mungkin beliau itu merasa dipukul. Padahal memang itu untuk cara interaksi.